Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Suyanto Yusuf hari ini melaksanakan reses yang ketiga di akhir tahun 2022 di hari yang kedua. Kemarin sudah melakukan reses dan hari ini juga lanjut, dan kami mengundang masyarakat yang ada di dapil yang ada di Tuminting, Bunaken dan Bunaken Kepulauan. Jadi beberapa aspirasi yang dokter terima hari ini diantaranya para kader-kader Posyandu yang turut membantu masyarakat. Mereka sebagai relawan yang siap sedia sebenarnya untuk mengabdi kepada Kota Manado, kepada masyarakat. Tetapi mereka juga mengharapkan apabila ada bantuan dari pemerintah untuk memperhatikan sedikit saja biaya yang bisa mereka terima selama ini. Karena mereka adalah relawan dan memang seperti yang lain-lain lah yang bekerja tanpa pamrih, tetapi adalah sedikit program yang dititipkan kepada mereka. Yang kedua, masalah-masalah drainase, masalah KIS, masalah KIP dan lain-lain itu sama seperti yang aspirasi kemarin. Nah, di hari yang ketiga ini, hari yang kedua ini itu dihadiri oleh Bapak Camat, kemudian yang diwakilkan oleh Pak Putra, kemudian Pak Ketua DPD PKS Manado. Yang kemarin itu dihadiri oleh kelurahan, Ibu Lurah dari pihak kelurahan Masing, kemudian ketua-ketua lingkungan ditambah dengan dari kepolisian Polsek Tuminting. Ini yang bisa kami sampaikan. Semoga aspirasi itu insya Allah bisa kami tunaikan, bisa kami sampaikan kepada pihak pemerintah dan mudah-mudahan dikabulkan sesuai dengan visi misi dan prioritas kerja dari Pak Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam sehat semua, salam bahagia, dan semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, damai di hati. Alhamdulillah, kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan kuasanya lah kita bisa berada di tempat ini dalam rangkaian acara reses ketiga di akhir tahun 2022. Soalnya nak rasa semua 2023 Kang. Iya, 2023, 2024. Utang-utang semua lebih lama, semua lebih habis. Tetap kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan insya Allah syafaat itu kembali kepada kita sekalian, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati, kami banggakan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Keadilan Sejahtera PKS Kota Manado, Bapak Abdul Hasan Syafi'i, Sarjana Teknik. Ada yang kenal? Oh, dorang mau suka badiri, mulia kata ini. Pak Abdul Hasan, tepuk tangan dulu. Beliau adalah Ketua DPD PKS. Ingat baik-baik karena sebentar ada pertanyaan, mau dapat hadiah. Yang kami hormati Bapak Camat Kecamatan Tuminting yang diwakili oleh Bapak Putra Salendah. Mohon maaf, Putra Salendah. Sekaligus beliau adalah Lurah Tumumpah PLT sementara ya, PLH sementara. Yang kami hormati, kami banggakan para undangan sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu yang mohon maaf dokternya tidak bisa sebutkan, panggil satu persatu, tidak bisa tanpa mengurangi rasa hormat, karena kalau semua panggil satu persatu semua jadi pak guru di muka, semua absen ya. Oke, jadi hari ini kita akan
meramaikan reses yang ketiga. Saya di Dapil Tuminting Bunaken Kepulauan. Dulu di Komisi 4, kemudian pindah di Komisi 2. Komisi 4 itu ke Seranya. Yang kemarin hadir Ibu Nur Amalia, Haji Nur Amalia dari Komisi 4 yang kemarin. Saya ditugaskan di Komisi 2 bidang pembangunan dan ekonomi sebagai sekretaris komisi. Tanpa doi di situ, tapi dokternya nak pegang-pegang DP doi. DP doi pada orang. Ya, cuma DP tanpa di situ. Jadi Pak Sek komisi dokter tapi di Komisi 2. Jadi bolehlah nyanda apa-apa. Jadi untung kalau dokter ada di Komisi 2 tapi Komisi 4 masih tetap bersahabat. Kadis-kadis. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, kemarin saya sudah melakukan reses juga dan memang full kemarin itu dihadiri oleh Kepala Lingkungan, Ibu Lurah dari Kepolisian Polsek Tuminting. Hari ini lanjut dengan reses hari kedua. Karena kalau mau tampung semuanya tidak cukup ini tanpa. Ya, jadi dokter pisah. Setiap kali bikin reses dokter kasih pisah. Tanpa reses memang paling dekat di sini, Kang. Kalau orang mau backing di sana, pernah orang backing di mana-mana, nanti orang lihat lagi. Dulu pernah backing reses 20 orang, pernah reses di Mahau, hilang yang kemarin-kemarin. Nah, Bapak Ibu, untuk kita buka, mari kita sama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kami ingin mendengarkan sepatah dua kata dari Ketua Pimpinan Daerah Partai Keadilan Sejahtera. Nah, ini DP warna. Logonya sudah berubah. Kami sebut dengan hormat Bapak Abdul Hasan Syafi'i, Sarjana Teknik, untuk bisa memberikan sepatah dua kata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang kita hormati bersama, yang punya agenda acara pada sore hari ini, yang juga beliau sebagai anggota dewan kader terbaik yang dimiliki oleh DPD PKS Kota Manado, saya sapa dengan hormat Bapak Dr. Suyanto Yusuf MKes beserta Ibu dan seluruh keluarganya. Kita doakan semoga selalu sehat. Amin ya rabbal alamin. Yang kita hormati bersama Bapak Camat yang diwakili oleh Bapak Putra Salenda. Yang kita hormati bersama tokoh agama dan tokoh masyarakat. Hadir Ketua BTM Ibnul Amin, Bapak Rahman Ikoni. Dan tentu kita semua Bapak Ibu yang hadir pada sore hari ini, yang insya Allah semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Yang pertama tentu kita sangat bersyukur apapun kondisi kita, yakin dan percayalah bahwa nikmat Allah begitu banyak yang Allah berikan kepada kita. Jadi banyaknya hutang, kondisi sesulit apapun hari ini, yakinlah bahwa mengalir begitu deras nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, yang jika kita mau menghitung, kita tidak akan pernah bisa menghitungnya, ya. Jadi kita harus pandai bersyukur, yang dengan itu Allah akan menambah dengan nikmat-nikmat yang lainnya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabiullah Rasulullah Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian, tidak banyak yang ingin saya sampaikan pada sore hari ini, kecuali justru saya berharap waktu yang ada ini Bapak dan Ibu bisa maksimalkan, karena ini adalah acara reses, resap aspirasi. Semoga Bapak Ibu bisa menyampaikan aspirasi, keluhan atau persoalan-persoalan di lapangan yang mungkin
hari ini bisa disampaikan oleh Bapak Dokter, ya. Beliau di Komisi B, ya, membidangi perekonomian. Beliau masih banyak kenal di Komisi 4 tentang kesehatan. Alhamdulillah beliau bisa membantu. Saya sebagai Ketua DPD tentu bangga memiliki 2 anggota dewan di kota, yakni Bapak Dokter di Komisi 2 dan Ibu Amelia di Komisi 4 membidangi kesehatan dan pendidikan, ya, Kesra, pengganti daripada Bapak Sarifudin Sa'afa. Dan alhamdulillah 1 juga ada di provinsi, yakni Bapak Haji Amir Liputo. Tentu saya juga dengan penuh kerendahan tentu berharap kepada ibu sekalian, semoga doakan kami, semoga mudah-mudahan 2024 kami bisa bertambah 2 atau 3 lagi. Amin ya rabbal alamin. Kenapa itu kemudian menjadi harapan kami? Tidak lain, kami meyakini bahwa dengan bertambahnya anggota dewan, maka khidmat pelayanan kepada masyarakat akan semakin luas, ya. Itu harapan kami. Sebagai kabar gembira juga barangkali di Dapil Tuminting, Bunaken dan Bunaken Kepulauan, ya. Tadinya di sini itu 7 kursi. Sekarang KPU sudah mengusulkan rancangan. Ada 2 rancangan, dua-duanya itu sama, yakni Dapil Tuminting Bunaken yang tadinya 7 itu bertambah menjadi 8. Artinya apa? Semakin banyak anggota dewan, maka bersyukurlah di dapil tersebut, sehingga bisa aspirasi yang ini bisa disampaikan kepada anggota dewan yang terhormat. Jadi Bapak Ibu sekalian, mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Dan terakhir, berkaitan dengan pemenangan harapan kami menjadi 3 atau 4 anggota dewan. Kalau 4 berarti 1 fraksi. Itu sudah luar biasa, ya. Nah, Bapak Dokter juga ini beliau sebagai Ketua Bapilu, Badan Pemenangan Pemilu, yang beliau sudah meluncurkan sekitar 6 bulan yang lalu itu. PKS sudah buka, ya, buka pendaftaran BCAD. Jadi Bapak Ibu sekalian itu bisa mendaftar ke kami kalau ingin menjadi anggota dewan. Siapa tahu mau baku lawan dengan dokter, boleh. Orang ini tidak tahu, Bu. Ibu Amel saja kemarin itu suaranya cuma 440. Beliau itu juga cuma sekedar bertarung saja. Pak Sarifudin Sa'afa itu suaranya 2000 lebih, 2400. Tapi ini takdir Allah, ya kan? Tiba-tiba SS maju Pilwako yang mengharuskan beliau mundur dan digantikan oleh Ibu Amel. Siapa tahu juga begitu. Tiba-tiba tetap anggaplah Pak Dokter jadi. Tapi kemudian kami di PKS mendorong, mengamanahkan Pak Dokter harus jadi calon wali kota. Amin. Siapa tahu yang nomor urut 2 adalah ibu. Begitu. Kan begitu, kita tidak tahu. Tapi di luar itu saya harus sampaikan yang betul bahwa PKS sudah membuka pendaftaran. Jadi siapapun boleh. Karena partai itu milik bangsa Indonesia, milik rakyat Kota Manado. Kalau di DPD Kota Manado. Siapa tahu ada saudara yang ada di dapil lain, boleh didorong untuk bersama-sama dengan PKS. Hanya ini yang bisa kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana dia tepuk tangan dang? Mantar sudah palia semua lapar semua ini. Nyana, tenang, Bu. Nyana lama orang. Oke, inilah harapan dari Ketua DPD PKS, tentunya akan membesarkan partai dan menambah jumlah kursi yang ada di Manado. Kalau sudah jadi 8, mudah-mudahanlah PKS punya. Untuk acara selanjutnya kami persilakan Bapak Camat Tuminting yang diwakili oleh Bapak Putra Salenda. Juga ya kemarin saya juga pernah di lurah di Bandung. Oh. Yang terakhir lurah di Sidurang 2. Yang sekarang dikasih pemberdayaan di Kecamatan Tuminting.
dan sementara sekarang kurang sampai S1 LA Lurah lagi. Pertama-tama marilah kita memandangkan diri dan cukup kepada Tuhan yang Maha, karena atas tuntunannya kita semua sehingga kita boleh ada di tempat ini, karena ada lewat undangan dari Pak Dokter. Sebelumnya saya yang terhormat Pak Ketua Dewan mungkin bersama rekan-rekan partai yang ada, yang terhormat anggota Dewan, yang terhormat Pak Dokter Suyanto Yusuf MGes yang sekarang sudah lagi menjabat Sekretaris Komisi 2 di bidang ekonomi dan pembangunan. Kalau yang tadinya itu bidang pendidikan, tetapi sekarang beliau sudah ada di bidang ekonomi dan pembangunan. Pembangunan yang ada di Kota Manado ini, bahkan ekonomi yang ada di Kota Manado, tadi Pak Dewan sekarang. Inilah. Terus tadi saya percaya orang saling mendoakan. Seperti apa yang direncanakan dari Pak Dewan terhadap kita masyarakat yang ada, khususnya di Kecamatan Tuminting, Bunaken Kepulauan. Bunaken Kepulauan mungkin yang hadir di tempat ini, kita saat ini kita akan menerima atau karena reses ini adalah menerima aspirasi dari torang. Apa yang menjadi iming-iming dari torang pemasyarakat yang ada di lewat bidang pendidikan maupun di bidang ekonomi pembangunan, ini mari di kesempatan yang indah ini. Mungkin torang tadi cuma sampai bakuar-kuar, kalau kita dapat lapak di pasar kita mau bikin seperti ini, kita nanti berhubungan dengan torang anggota dewan. Karena mereka lebih tahu perputaran ekonomi yang ada di Kota Manado. Apalagi yang pernah disampaikan oleh Pak Presiden, di tahun depan negara kita adalah masuk pada negara inflasi. Dan ini yang menjadi momen bagi orang semua. Tetapi sebagai pemerintah yang ada, seperti apa yang direncanakan oleh PKS, mari orang doa bersama. Karena semua ini bisa terwujud kalau lewat doa dari orang semua. Saling peduli dari orang semua. Saling baku-baku bantu, baku-baku ikasei, dan saling mengerti. Dan yang terakhir bagi kita yaitu saling menghargai dan saling mengingatkan. Kita rasa kalau orang semua suada ini, apa yang direncanakan oleh anggota dewan kita, Pak Dokter, semua bisa tercapai. Dan karena beliau boleh bilang di PDOI, orang tahu semua. Kalau di ekonomi, ini yang menjadi harapan kami, kiranya di tahun-tahun yang mendatang, jangan lupa kita sekali lagi kita mengingatkan, saling mendoakan. Kalau tanpa doa Bapak Ibu, otomatis Pak, ini anggota dewan pasti tertati-tati yang akan naik ke sana. Apa yang jadi aspirasi orang, soalnya tidak mau sampai, karena orang tidak bantu dengan doa. Ini merupakan terima kasih banyak kepada Pak Dewan yang sudah mengundang kami dari pemerintah, yang turut hadir bagi seluruh Bapak Ibu yang merupakan kader atau pejuang-pejuang yang ada di Kecamatan Tuminting. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, kita senyak mau lama-lama, dari kita juga ada undangan di kelurahan. Ada yang mau titip aspirasi? Aspirasi saya untuk mewakili, minta maaf nanti dari Bapak Ibu lain tambah. Kita sebagai pemerintah yang ada, kita sudah melihat kecamatan yang ada di Kecamatan Tuminting, Bunaken, bahkan Bunaken Kepulauan. Kalau di akhir tahun ini, yang pernah kejadian penikaman, pembunuhan itu ada di Kecamatan Tuminting. Yang pertama ada di Jambatan Megawati, dan yang kedua ada di Tumumpa 2. Dan siapa kita mau bikin aspirasi ini sebagai pribadi dan kecamatan, karena ini banyak tadinya saudari Komisi Pendidikan, banyak orang anak-anak sekolah boleh bilang lain putus, lain tamat, entah mau kemana. Lapangan pekerjaan yang ada di Kota Manado ini boleh bilang yang tidak ada. Dan kita mendoakan kepada Pak Dewan kiranya membantu kami sebagai masyarakat yang ada, kalau boleh bikin BLK, Balai Latihan Kerja, supaya boleh menampung orang anak-anak di sini. Biar karena di sini kita bilang punya potensi yang ada, salah satunya bidang nelayan, yaitu Manjai Soma. Kita rasa kalau orang di BLK itu diberikan latihan, diberikan sertifikat, supaya dari pengusaha-pengusaha ini boleh percaya. Bukan di kelompok, ini Manjai Soma kita rasa tiap tahun ada terus.
Ini yang supaya mendorong anak-anak ada kelompok kerja seperti itu. Jangan ada istilah kelompok nelayan cuma mau cari bantuan. Tetapi mau aspirasi yang orang mau kerjakan apa? Tidak ada. Cuma berterima di bahasa Manado bilang, mana mau dapat? Kita punya dang. Masa cuma dorang? Tapi ini kita sebagai boka mengurui sih Pak. Ya. Mohon maaf, kiranya ini menjadi aspirasi kami sebagai masyarakat Kecamatan Tuminting. Itu salah satunya itu. Sebab potensi-potensi yang ada kalau tanpa BLK, kita rasa mungkin orang kurang percaya. Karena tapi kalau dia sudah berbentuk kelompok, berarti ada kekuatan hukumnya sudah ada. Kepercayaan dari pengusaha-pengusaha pasti orang lebih percaya karena sudah memiliki pegangan. Ini terima kasih buat saya. Oke, tepuk tangan dulu. Luar biasa, kita apresiasi kepada Pak Camat, Pak Putra Salemda yang sudah memberikan sambutan dan menyapa kita sekalian, sekaligus sudah memberikan aspirasi untuk dibawa ke pemerintah Kota Manado. Terima kasih Pak. Minta maaf. Oh iya, jadi Pak Putra kasihan ada acara jam 5 tepat ya. Ada Pak Wali Kota, salam Pak Wakil Wali Kota. Salam dokter punya salam ke Pak Dokter Richard. Insya iya. Baik. Marsunya apa makan ini? Makasih. Boleh mau balik. Yang apa? Orang mau tunggu sampai malam torang, ya sampai malam. Oke Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, saya ingin menyampaikan bahwa tugas anggota DPRD itu menyampaikan, menerima aspirasi, kemudian menyampaikan kepada pemerintah kota dan memperjuangkan aspirasi itu sampai bisa terlaksana. Yang kedua, pembentukan perda, peraturan daerah yang berhubungan dengan kesejahteraan daripada masyarakat. Dan yang ketiga adalah banggar untuk penyusunan anggaran. Dan yang terakhir ada hanya tiga. Yang terakhir adalah pengawasan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Manado. Nah, inilah tugas anggota DPRD. Tugas anggota DPRD nyana sama dengan tugas Pak Wali Kota. Apa yang ibu-ibu, bapak-bapak bilang, dokter, kita pe rumah pinggir rumah banjir, jangan gampang orang tapalisi. Kita pe kompleks mati lampu. Kalau dokter wali kota langsung bilang, oh iya Pak Kadis Perkim langsung backing itu jalan, langsung backing itu drainase. Toh? Tapi karena anggota DPRD punya keterbatasan, yang pegang ide, yang punya tugas masing-masing, yang pegang doi itu adalah Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang mereka adalah yang mengatur prioritas anggaran, prioritas program kerja yang ada di Kota Manado. Nah Bapak Ibu, kita tahu bersama bahwa program jadi unggulan Bapak Wali Kota, Wakil Wali Kota sekarang itu adalah membenahi drainase yang ada di seluruh Kota Manado. Kalau orang semua mau bicara masalah drainase, Bapak Ibu, DP doi bukan sedikit. Makanya yang ada di Maasing yang tadinya lingkungan 1 sampai lingkungan 4 sesuai dengan janji Pak Wali Kota ke dokter sudah terpenuhi, tetapi belum 100%. Waktu ketemu tanggal 14 Agustus di ruangan Pak Wali, saya dengan Pak Wali 4 orang, yang asisten 2, dia menyampaikan dokter aspirasi yang di Tuminting Maasing itu kita semua backing. Nah betul, ternyata betul. Beliau memprioritaskan juga yang ada di Maasing, walaupun memang masih banjir di sini toh, karena orang sepakat dengan Dinas Perkim itu orang backing dulu di lingkungan 2, lingkungan 3 dan lingkungan 4. Karena kalau sana sudah jalan DP air, lingkungan 1 orang bilang semua berjalan, karena lingkungan 1 agak tinggi orang bilang, jadi mesti backing di bawah, yang bukan perbaikan tetapi pengerukan drainase, karena ada sekitar 800 juta dana yang di Kelurahan Maasing, tetapi baru di 3 lingkungan masih ada 200 juta ya. Jadi mudah-mudahan saya tetap akan ingatkan Pak Wali Kota untuk meneruskan program ini. Kalau masih BPC, dokter mau video kasih sampai ke Pak Wali Kota. Nah, jadi Bapak Ibu, begitu juga dengan aspirasi. Kasihan, mohon maaf, banyak ini aspirasi yang minta lampu banyak sekali. Yang ada di Tuminting, bukan cuma di Tuminting, seluruh Manado. 1000 lampu yang kemarin, yang dari Perkim. Memang rasa-rasanya tidak cukup. Dokter minta 5, cuma 2 yang dapat.
Ya, terakhir Pak Kades bilang, sudah toh dok, kalau belum kita mau turun langsung. Oh sudah Pak Kades, so aman. Dokter ada tunjuk itu jalan yang dipandu, dorang foto kan, dong setaruh DPGPS, so lapor Pak Perkim, Dinas Perkim, belum ada realisasi. Ya, mohon dimaklumi. Yang ada di Bailang juga untuk lampu yang ada di mana itu, loreng itu belum lagi, baru ada di Pandus toh yang direalisasi. Itu jalan-jalan kasihan, mohon maaf. Ya, mohon maaf belum terrealisasi karena memang prioritas Pak Wali Kota. 2 minggu lalu dokter baku dapat dengan Pak Wali Kota. Pak Wali Kota bilang, dokter, torang pedana kasih yang so menipis. Memang betul Bu. Di DPR mulai Desember soalnya ada anggaran. So kosong Popoji. Nah, soalnya ada anggaran. Biasa sampai malam tanggal 1 masih ada. Mari ini Pak Wali bilang, dok, so menipis torang pi anggaran, ya. Jadi torang maklumi kasihan, ini pemerintah ada kerja drainase, infrastruktur dan lain-lain, bukan sedikit DP anggaran. Tetapi Bapak Ibu dapat kita lihat, kita rasakan bersama bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Wali Kota dan Pak Wakil Wali Kota itu sudah membuktikan ada banyak pengurangan, ya, pengurangan akibat masalah-masalah banjir dan lain-lain. Jadi memang kita harus akui bahwa pemerintah Kota Manado sementara bekerja terus, ya, bekerja terus untuk memperbaiki Kota Manado secara infrastruktur. Tidak mereka juga tidak melupakan masalah-masalah sosial. Jadi kalau masalah sosial yang tadinya yang ada di Maasing ada masalah, dokter dapat tahu kalau itu memang penting untuk disampaikan ke wali kota, dokter sampaikan langsung ke wali kota. Jadi yang di Maasing langsung wali kota, dinas sosial, langsung kadis UMKM koperasi, kemudian dinas kesehatan. Bagaimana DP cara mendapatkan dana? Ya, dokter pergi di dinas kesehatan bilang, dokter lihat akang dulu kasih yang ibu-ibu kader-kader kesehatan. Ada Kang sini toh? Kader-kader kesehatan lihat akang, ya. Posyandu, kader posyandu, dorang kasih yang cuma jadi relawan, kok pernah dapat doi. Seperti itu. Jadi mudah-mudahan ada yang menyampaikan aspirasi itu, dokter akan sampaikan ke Pak Wali Kota, ya, ke Pak Wali Kota biar cuma bak-baku bise, kan? Siapa tahu beliau ada perhatian. Ya, seperti itulah kerja-kerja daripada anggota DPRD, masalah pasar, masalah PDAM. Kalaupun ada masalah PDAM, air kotor, air tak putus dan lain-lain, hubungi dokter. Biasanya Pak Dirut itu dokter Petamang dekat kok. Waktu dokter Petamang dekat itu Dirut PDAM. Jadi dokter kirim saja itu WA, dia mesti wajib buka karena dia tahu aspirasi itu. Ya. Jadi nggak sampai 5 menit biasanya sudah ada penanganan dari Pak Dirut. Jadi banyak aspirasi. Masalah aspirasi pendidikan yang ada di SD 12 nanti dokter bawa langsung ke Kadis, ya. Yang masalah buku nanti dokter bawa ke Kadis pendidikan untuk masalah ini supaya bisa ditindaklanjuti. Jadi ada permasalahan sedikit yang ada di SD 12 permintaan buku-buku yang kerjasama dengan perusahaan lain-lain. Nah itu dokter minta klarifikasi, bukan mau bayar utang, ya, bukan mau bayar utang, tapi minta klarifikasi dari Ibu Kepala Dinas. Untuk itu Bapak Ibu, kalau ada aspirasi mungkin dari kader, silakan. Ada yang kader posyandu, kami persilakan untuk bisa menyampaikan apa yang menjadi aspirasi. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, oke? Mari sini Bu, mari. Untuk yang di loreng, dokter sudah sampaikan yang banyak kecelakaan, itu langsung Pak Wali Kota minta videonya. Jadi waktu dokter bicara langsung dikirim ke Pak Wali Kota, alamat dan di mana dia punya tempat untuk diperbaiki. Oke, ada lagi silakan Bu. Mari. Mari siapa yang sudah masing-masing Jo. Mari Bu. Nama Ibu Mariam Sasela dengan alamat Maasing Lingkungan 4, kader posyandu yang ada di Maasing Lingkungan 4, sebagai kader pendata BKKBN, sebagai pendata mencari penyakit-penyakit yang ada di Maasing, terbeli penyakit TBC atau penyakit paru, terbeli menolong orang-orang yang membutuhkan untuk dibawa ke puskesmas atau ke rumah sakit, terbeli ibu yang bersalin atau ibu yang melahirkan. Jadi kami ingin mengharapkan kepada dokter bagi
para ibu-ibu yang menunggak BPJS atau ada yang hal-hal yang lain tidak dapat disampaikan maupun di puskesmas dapat disampaikan oleh kepada dokter. Jadi kami harapkan bantuan daripada dokter bagi BPJS yang sudah tidak mampu atau ingin mengalihkan BPJS ke pemerintah. Kiranya kami sebagai kader, selaku kader yang berada di Posyandu dari 1 sampai lingkungan 4, kiranya tolong dibantu bersama-sama dengan kami. Karena semua itu kami tidak mendapat imbalan, hanya pada Bu Negeri katanya. Jadi kami berharap ada imbalan enggak Iya. dari wali kota? boleh nodok orang meminta imbalan, tapi kerja yang baik itulah orang bilang pada Bu Negeri. Tak imbalan, tapi bantulah kami untuk melihat anak-anak yang kurang gizi atau ibu-ibu yang tidak mampu untuk ke rumah sakit untuk berobat atau bersalin. Jadi kami harapkan kepada dokter, hanya itu yang kami minta. Kami dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mantap, luar biasa. Terima kasih Bu sudah memberikan aspirasi. Ada lagi yang lain? Ada lagi? Ibu-ibu dulu, ibu-ibu Posyandu. Ada lagi yang kader? Kader ini malu-malu nih orang. Ya. Jadi Bapak Ibu, setelah dokter lihat ternyata masalah kader-kader Posyandu itu mereka adalah relawan yang tanpa dibayar Bu ya, tanpa dibayar. Walaupun mereka suka sekali kasih yang muda padoi, Kang, tetapi mereka sangat juga berharap kepada pemerintah untuk bisa mendapatkan biar cuma sadiki-sadiki kata Kang. Karena tugas kader itu seperti yang disampaikan oleh Ibu tadi, itu luar biasa Bu. DP tugas mau jemput orang sakit mulai dari balita sampai lansia, mau penyakit apa saja itu dorang yang tangani Bu ya. Sampai orangnya nak BPJS dorang boleh dorang data, kon dorang juga setengah mati mau bikin bagaimana. Makanya dia bilang dokter bantu akang. Nah Bapak Ibu, dari pengalaman dokter yang bantu-bantu KIS, yang dari Sonyana mampu, silakan datang ke kelurahan masing-masing. Dokter tidak akan mengintervensi kelurahan untuk mendapatkan surat keterangan tidak mampu. Karena itu adalah hak daripada kelurahan yang menilai Bapak Ibu. Kalau ibu bapak memenuhi syarat untuk mendapatkan surat keterangan tidak mampu, nah itu kurang kasih Pak dokter. Nah, pagi daftar, sore langsung keluar. Itu dari pengalaman dokter yang urus-urus ini dia. Yang penting sekarang di samping ada KK, ada KTP, kemudian foto pada saat periksa. Ya, misalnya kalau dari sini kan klinik Madani. Masuk di klinik Madani, kemudian kon DP doi mau bayar bagaimana dok? Sementara orang lain kasih yang tidak ada itu. Nah, kalau ada yang begitu, Bapak Ibu, dokter kasih ada kan kartu KS, kartu sehat yang dokter punya, yang gratis berobat 5 tahun. Toh, pakai itu, kemudian foto sementara dokter ada periksa, kemudian minta surat keterangan bahwa surat keterangan hasil pemeriksaan. Nah, itu yang dokter bikin. Jadi langsung kasih di dinas sosial, dorang langsung ACC. Yang penting jangan bohong Bapak Ibu, ya. Jangan ibu ambil orang yang mampu, kemudian ambil orang yang tidak mampu punya. Dokter juga tidak mau yang mengintervensi seperti itu, ya. Jadi makanya tidak pernah ada intervensi kalau bilang, oh kasih akang, ini kita pion, tidak ada. Sesuai dengan hasil penilaian. Kalau memang wajar, ya silakan wajar. Jadi Bu, sampaikan ke dokter kalau ada hal-hal yang berhubungan dengan itu. KIS-KIP juga begitu. Kalau ada masalah, biar nanti orang akan selesaikan. Kalau ada persyaratan-persyaratan, penuhi itu persyaratan. Ya, tinggal kalau mau bawa ke sana, mudah-mudahan cepat dia punya urusan. Ya, ada juga yang KTP baru. Yang penting memenuhi syarat, dokter bawa ke sana, tinggal mau tunggu CDP waktu. Kalau mau tunggu pagi atau sore atau paling kurang 3 hari. Ya, biasa seperti itu. Cuma mohon maaf Bapak Ibu, kalau ada hal-hal lain yang masih banyak yang belum dokter bisa membawa aspirasi itu, ya, karena maklum keterbatasan orang untuk membawa aspirasi yang mengabulkan aspirasi Bapak Ibu banyak sekali masalah. Tapi kita akan serahkan ke Bapak Wali Kota untuk melihat mana yang paling menjadi prioritas, ya, untuk Bapak Ibu. Jadi ada tuh kartu putih tadi, mana kartu putih? Oh iya, kartu putih, teng teng. Iya, Ibu Sumarni Hashim. Dari mana ini Bu?
Dan Mahau lingkungan 3. Iya. Iya, silakan pilih Bu, silakan pilih. Silakan pilih. Pilih Bu, bye-bye pasang salah pilih. Ah, sudah. Sini Bu, sini. Yang kedua. Ah. Ketua DPD Co ya. Berikut Fazri Manda. Fazri Manda. Hitung sampai 3 kalau nyana ada. Angus. 1, 2, 3. Ah, balik ulang. Hah? Berarti Anda belum beruntung. Anda belum beruntung. Aduh. Iya. Lanjut. Ah, ini dia. Nama dari huruf Y. Aduh. Y, siap-siap dari Y. Argentina. Yolan. Yolan Gani. Yolan Gani, mana Yolan Gani? Nyana ada? Hitung sampai 3. Oh, ada. Ibu Yolan Gani ada. Ya, silakan Bu dipilih. Bye-bye, jangan salah pilih Bu. Nah, pilih. Iya. Berikut. Huruf A. A, DP Farm K. Siap. Siapa ini AK ini? Ada AK sini? Abbas Kadir. Ah, Pak Abbas. Pilih di sini. Nah. Tepuk tangan dulu. Bye-bye, jangan salah pilih. Dapat salah pilih bahaya. Iya, itu saja. Ada zong di sini, ada zong. Iya. Tukar. Ah. Berikut Nur. Aduh, ini tulisannya enggak jelas ini. Nur Ani Dorondo. Ah, mana Nur Ani Dorondo? Mana? Ah, tepuk tangan dulu. Tinggal berapa ini? Tinggal 1, Kang. Oh, masih banyak. Iya. Dari mana, Bu? Oh, Loreng. Oh, mantap. Bandung, Mas. Mau Loreng. Huruf M dengan S. MS. Huruf awali M dengan S. Siapa, Kak? Angkat tangan dulu. Mana? Siapa? Mustahil. Maya Suah. Ah. Iya, Pandu lagi. Aduh, ambil Bu. Bye-bye, jangan salah pilih. Iya. Masih ada lagi berapa ini? 4. Huruf D dengan G. Mana huruf D dengan G? DG. Dina Gamis. Dina Gamis. Mana? Oh, ada. Pilih Bu. Loreng lagi. Loreng. Ah, ini. Terakhir. Masih ada 2 lagi. Oh, masih ada 2. Oh, masih ada 2. Huruf S dan huruf H. Mana ini? Saril Kadir. Sumarni. Hunenggael. Hah? Hunenggael. Ah, ada. Ah, Loreng lagi. Aduh, ini Loreng ini banyak loh. Iya. Pilih Bu. Huruf Y. Siap-siap dari huruf Y. Huruf Y, sah saja. Yon. Yono. Aduh, tinggal 1, siap-siap. Berdoa aja dulu. Berdoa, siapa tahu dapat. Iya. Huruf dari Z. Z ada? Tidak ada. Sama huruf dari Z sini. Angkat tangan, Jo. Mana huruf Z? Ada sini huruf Z. Kalau udah pada ingat huruf Z, hilang harapan. Z dengan D. Zainuddin Deluma. Aduh, silakan terakhir. Aduh, paling besar terakhir. Oke, foto dulu sini. Turun sama-sama Bu, sini Bu. Sini Bu, sini foto. Berbagi begini. Oke. Mari Bu, Mbak sini Pak, sini. Sebelah sini Pak. Ya, sebelah sini yang. Jangan kasih tunjuk templop. Nah, sudah coba foto, Jo. Biasa-biasa, jangan saya tunjuk templop. Nih. Oke, sobat tensi semua toh sini? Sudah. Oh, sudah sobat tensi. Yang lain belum. Boleh batensi. Ya.
Ya, oke. Tepuk tangan dulu. Yuk, amin. Ya, oke. Dengan berakhirnya acara ini, kalau ada yang mau sampaikan ke dokter secara pribadi, silakan. Ya, SMS, WA silakan bilang mau WA atau datang langsung silakan. Ya, tetap pintu terbuka. Dan apabila ada hal-hal yang sangat urgen, itu akan disampaikan langsung ke pemerintah kota. Terima kasih atas kehadiran Ketua DPD Pak Abdul Hasan Syafi'i yang sudah setia mendampingi kami. Kemudian yang dari kecamatan, ada juga dari staf DPRD Kota Manado, Komisi 2 yang sudah hadir, bapak-bapak, ibu-ibu dari seluruh kelurahan ada kan ini. Terima kasih atas kebersamaan ini dan insya Allah tahun 2023 siapa tahu dapat undang-undang, ya. Iya, karena dokter tahu yang undang-undang ini sudah dokter tahu semua, dan dong tahu Pak dokter. Oke, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kurang-kurang, jangan baku subuh. Ini makanan sangat cukup. Nah, tadi kemarin juga banyak, asli sangat cukup. Jadi tenang-tenang saja, ya. Tenang-tenang saja. Terima kasih, billahi fisabilil haq. Fastabiqul khairah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.